Cerita diawali dengan memperkenalkan sosok pria paruh baya bernama Dan Morgan, seorang sales mobil yang sedang melobi seorang pelanggan. Dan bukanlah sosok yang haus akan jabatan, bukan juga tipikal pria yang iri, meski salah satu rekannya memiliki mobil sport mahal yang dibelinya dengan cara cicilan. Hari ini adalah hari jadi pernikahan Dan yang ke-25. Ia sudah menyiapkan sebuah hadiah berupa bunga. Dia bernama Jessica, istri Dan yang pertama sekaligus terakhir untuk selama-lamanya. Ada Nina, si kakak, Kyle, si adik, dan Max, si bungsu. Mereka adalah keluarga kecil bahagia yang tidak pernah mengeluh meski tak jarang terjadi keributan kecil antara Kyle dan Nina yang diberi tugas untuk mengasuh. Kyle, si adik, ternyata diam-diam adalah seorang gamer yang sering menyewa komputer milik temannya hanya untuk bermain game kesukaannya, yaitu game Valorant. Bahkan, Kyle sudah punya fans sendiri berkat keahliannya dalam main tembak-tembakan tersebut. Untuk merayakan hari jadi mereka, Dan dan Jessica pun pergi ke pasar malam untuk naik roller coaster, mengenang masa muda mereka sekaligus tanggal jadian yang jatuh tepat pada bulan Desember. Yang tepat saat keduanya selesai muter-muter, ada beberapa pemuda yang sepertinya tergabung dalam kelompok gangster mengambil foto Dan dan Jessica sedang berciuman dari jarak beberapa meter. Sehingga Dan yang tidak terima privasinya diganggu pun langsung emosi, minta fotonya dihapus. Tetapi malah seperti ini jadinya. Ingin rasanya Dan menghajar pemuda polontong ini, di mana Jessica yang tak ingin terjadi keributan pun meminta suaminya untuk pergi dan jangan diladeni. Yang karena Dan bukanlah orang yang terlalu pemberani, ia pun menuruti permintaan Jessica yang mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Bye, Dan. Insiden barusan membuat Dan menjadi kepikiran, sebegitu lemahkah diriku. Tidak punya harga diri untuk melawan pembuli. Dan yang sadar sudah jadi bapak-bapak pun tak punya pilihan lain selain hidup normal tanpa perlawanan dan tanpa aksi yang memicu adrenalin. New record. Dibandingkan suaminya, Jessica nyatanya lebih peduli terhadap perlindungan diri. Itulah yang menjadi alasan Jessica ikut kelas boxing, yang di situ ia tak sengaja mendapatkan teman baru sesama ibu-ibu bernama Gwen, yang langsung akrab ngobrol di hari pertama berkenalan. Thank you. Tepat di saat bersamaan, Dan justru terlihat melakukan tugas belanja bersama si bungsu. Ia nampak mencurigai seorang pembeli yang terus mengikutinya dari tadi, di mana momen ini akan menjadi momen pengakuan jati diri Dan yang sesungguhnya. Really? Dan ternyata sangat pandai berkelahi, bahkan dengan posisi masih menggendong si bungsu. Entah siapa orang asing ini dan apa tujuannya, Dan tidak memiliki pilihan lain selain melumpuhkan penjahat itu di depan umum. Dari sini, hodam dan sifat aslinya Dan pun seketika berubah dari seorang bapak-bapak komplek yang kalem menjadi sosok brutal yang terburu-buru. Masih belum diketahui siapa Dan sebenarnya dan bagaimana asal-usulnya, tapi yang pasti ia harus secepatnya pergi membawa keluarganya sejauh mungkin setelah penyamarannya berhasil terbongkar. From here on in. Scene pun beralih pada pria bernama Coki. Ia orang yang mengetahui jati diri dan sekaligus orang yang memiliki skill untuk membuatkan identitas palsu, di mana Dan meminta Coki untuk membuatkan paspor dan identitas palsu untuk dirinya dan keluarga. Lalu, tunggu di Las Vegas sampai dia dan keluarganya tiba di sana. Meet me in Vegas in 3 days. Tak buang waktu, Dan langsung menjemput Nina di sekolah. Tepat saat sedang nongkrong bersama teman-temannya, setelah itu mereka berdua langsung meluncur ke rumah temannya, Kyle. Yang akhirnya ketahuan juga bahwa Kyle diam-diam sering bermain game. Tak punya waktu untuk menceramahinya sekarang, Dan langsung meluncur untuk menjemput Jessica di tempat kerjanya. I can explain. Get in the car. Setibanya di lokasi, Jessica yang kebetulan seorang terapis pun diminta untuk izin pulang dengan alasan Dan ingin mengajak keluarganya liburan ke Las Vegas. Yang tepat saat mereka semua pergi, ada seorang pria bernama, kita panggil saja Freddy, yang sepertinya adalah salah satu orang dari pihak yang sedang memburu Dan saat ini.
Disinilah kita akan diperlihatkan dengan momen menarik ketika Dan berusaha menghindari kejaran si Freddy bertampang ketus, sekaligus harus meredam kecurigaan keluarganya yang terus-menerus bertanya-tanya tentang kenapa kok kamu tiba-tiba melakukan manuver-manuver edan seperti Fast and Furious, di mana Dan beralasan bahwa dirinya memang sedang mencoba meniru gaya Dominic Toretto yang selalu memasang muka serius. Sadar mobilnya telah dipasang alat pelacak, Dan pun membawa keluarganya ke tempat servis di showroom mobil tepatnya bekerja. Ia mengangkat mobilnya tinggi-tinggi dengan alasan ingin mengecek persiapan perjalanan panjang. Yang ketika alat pelacaknya berhasil ditemukan, Dan pun buru-buru menghampiri rekan kerjanya yang selalu mengendarai mobil sport mewah dan memperkenalkan alat pelacak pada mobilnya untuk mengecoh para pemburu tersebut. Beberapa jam kemudian, Dan dan keluarga terlihat sudah menempuh kurang lebih seperempat perjalanan, di mana hal mengejutkan terjadi ketika Dan melakukan hal cilepeng dengan membuang ponsel milik anggota keluarganya dengan maksud untuk mencegah upaya pelacakan yang dilakukan oleh para pemburu. Namun, di depan anak dan istrinya, Dan beralasan bahwa ponsel adalah satu dari sekian banyak penyebab kurangnya komunikasi antara sesama individu, sehingga apa yang dilakukannya barusan adalah untuk kepedulian seorang kepala rumah tangga yang ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Beralih ke rumah dan keluarga yang didatangi oleh para pemburu, untuk pertama kalinya kita akan berkenalan dengan sosok bernama Milikidi yang merupakan pimpinan atau bos dari kelompok tentara bayaran yang biasa menerima pekerjaan rahasia dari pemerintah. Di mana Dan adalah salah satu anak buah terbaik Milikidi yang memilih untuk berhenti dan memulai hidup sebagai orang biasa. Kembali ke Dan dan keluarga yang sedang berkendara di jalan tol tepat saat ada beberapa anak buah milik Idi mengawasi dari atas, mereka memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda 2. Yang untungnya istri dan kedua anak Dan sedang tertidur lelap dan hanya si bungsu yang masih nyilek, sehingga Dan bisa leluasa melakukan aksi-aksi brutal kepada para pengejar tersebut. Tiba di sebuah kota bernama Iowa, yang kebetulan merupakan kota tempat universitas favorit Nina berada, sekaligus kampus tempat pacarnya Nina kuliah juga di sana. Dan yang butuh istirahat dan tempat bersembunyi sementara pun setuju dengan ajakan Nina untuk mengunjungi kampus tersebut. Yang setibanya di sana, kebetulan ada semacam perayaan yang diisi dengan acara minum bir dan berpesta-pesta. Yang dimana Jessica sempat digoda oleh salah satu mahasiswa yang mengajaknya minum bir tanpa tahu jika Jessica adalah seorang ibu yang sedang menggendong bayi alias sudah anakan. Hey, sexy, you want me to show you how to do a keg stand? Saat sedang keliling kampus, Dan mencurigai seorang pria Jerman yang sedang membawa koper misterius. Ia pun izin untuk menyingkir pergi ke belakang yang alangkah malunya seorang Dan saat mencurigai pria yang salah. Dan terlibat perkelahian dengan anak buah milik Idi, tepat di dalam ruang laboratorium, yang meski beresiko dan cukup menghariwangkan dan selalu membrutal mengeluarkan semua kemampuannya hingga si penjahat tumbang kurang dari 1 menit saja. Nina sendiri terlihat pergi ke asrama laki-laki dengan maksud untuk menemui pacarnya. Yang betapa sakitnya hati Nina saat menyadari jika pacarnya ternyata sudah punya cewek baru dan kebetulan baru saja selesai melakukan adu gabrut, sehingga Nina yang sakit pun langsung pergi sambil cirambai nganggungguik ceri. Melihat putrinya menangis, Dan yang tak tega pun memberikan sebuah nasihat berupa ilmu pengetahuan tentang titik-titik syaraf tubuh manusia yang paling lemah dan paling rentan merasakan rasa sakit. Selesai dengan si sulung Nina, kini giliran Kyle yang selalu murung karena tidak bisa main game. Sehingga untuk membuatnya ceria, Dan mengajak Kyle untuk main tembak-tembakan di zona permainan. Kyle yang terlihat sangat amat percaya diri bisa menang mudah melawan ayahnya, tanpa tahu jika hal tersebut adalah makanan sehari-hari ayahnya ketika dulu masih bekerja. You just pull the trigger? Oh, I got lucky there.
Semakin dekat dengan Las Vegas, Dan akhirnya bisa menyatukan kembali keakraban keluarganya. Kini mereka nampak lebih ceria, lebih banyak ngobrol antara satu sama lain yang hal itu sudah sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Tiba di Las Vegas, mereka langsung menginap di salah satu kamar hotel mewah yang sebelumnya sudah dipesan. Sementara Dan, ia langsung menemui Coki di bar hotel untuk mengambil paspor dan KTP yang sudah selesai dibuat. Tak hanya itu saja, Coki juga sudah menyiapkan pesawat yang akan terbang esok pagi menuju kota baru tempat Dan dan keluarga akan memulai hidup baru. Sehingga untuk malam ini, Dan dipersilahkan untuk menikmati malam terakhirnya sebagai Dan Morgan. Try to get out of Vegas or something, huh? I promise nothing. Dan Jessica pun berencana pergi ke kasino, sementara anak-anak disuruh untuk beristirahat di kamar sambil menonton Dede Inoen mukbang. Yang tepat setelah kedua orang tuanya pergi, Nina dan Kyle yang ingin happy-happy pun nekat pergi keluar, membawa si bungsu untuk melihat keramaian kota Las Vegas ini. Mereka pun pergi ke sebuah acara e-sport yang kebetulan sosok Kyle rupanya sudah tidak asing lagi bagi para gamers di sana. Bahkan, Kyle diminta untuk tampil pada pertandingan yang sedang berlangsung saat itu. Team Valkyrie! You can see Killboy. Next. Kembali kepada mereka berdua yang sedang makan malam, Dan berencana untuk menceritakan semuanya. Namun momennya ternyata belum tepat karena Jessica terlalu excited dengan malam ini sehingga Dan tidak tega jika harus merusak momen tersebut dan akan mencari waktu lain untuk ia menceritakan identitas aslinya. Crazy sexy. Why does that... Selesai makan malam, keduanya pun bermain judi di salah satu kasino, di mana Dan yang khawatir dengan anak-anak pun memutuskan untuk menelpon kamar. Namun karena tidak ada yang mengangkat, ia dan Jessica pun segera kembali ke kamar untuk memastikan mereka masih ada di sana. Oh, Jess, wait. Setibanya di kamar, Jessica melihat anak-anak sudah tertidur, padahal itu hanyalah bantal dan guling yang ditutup dengan selimut. Jessica yang sedang honri pun meminta Dan untuk tunggu di luar, sementara ia akan bersiap-siap. Yang tepat saat Jessica sedang memutar musik romantis, dengan asap dudurukan muncullah laser merah yang tepat mengarah ke si Dan, dan tiba-tiba... Tepat saat Dan sedang sibuk dengan para pemburu, Jessica pun berhasil disergap oleh si Freddy, yang membuat Dan terpojok, di mana Dan terpaksa menuruti permintaan si Freddy untuk menjatuhkan pistolnya. Then I'm gonna kill her. Selesai dengan para pemburu, Dan dan Jessica pun harus mencari anak-anak setelah menyadari mereka tidak ada di kamarnya. Yang setelah beberapa saat berkeliling, tibalah mereka di acara e-sport dan langsung mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Time for this, okay? We need to get out of Di saat itu, muncullah salah satu agen wanita yang menyerang mereka, di mana Dan terpaksa memperlihatkan aksi-aksi brutalnya tepat di depan keluarganya dan meminta mereka untuk diam dulu, nanti Dan jelaskan. Come on, we gotta go. Go, let's go. Setelah berhasil mengalahkan dua agen barusan, Dan dan keluarga terlihat sudah berada di hotel lain. Di sini, Dan menjelaskan siapa dirinya, siapa yang mengajarkannya, dan apa rencananya untuk kedepannya. Berharap hal ini bisa membuat istri dan anaknya mengerti, mereka justru marah besar dan kecewa dengan Dan yang sudah tega membohongi mereka semua selama ini. Thanks, Dad. Kyle, come back. Saat anak-anak sudah tidur, Jessica terlihat menghubungi teman barunya, yaitu Gwen, untuk curhat yang kebetulan sedang berada di Las Vegas juga. Ia menawari Jessica bantuan dengan akan membawa Jessica dan anak-anak pergi dari tempat tinggalnya, setelah mendengar jika suaminya Jessica telah menyakiti mereka semua. Semalaman, Dan tidak tidur karena terus memikirkan keluarganya, berpikir bagaimana caranya membuat mereka mau mengerti situasinya. Namun seberapa keras Dan mencoba, Jessica dan anak-anak tetap pada pendiriannya untuk pergi dari Dan saat itu juga.
Tiba di sebuah lapangan terbang, Jessica dan keluarga langsung disambut oleh Gwen yang akan membantu mereka pergi dari Las Vegas, di mana keputusan Jessica yang terburu-buru dan bodoh ini akan menjadi suatu penyesalan luar biasa saat dia baru menyadari jika Gwen tidak seperti yang ia pikirkan. Gwen ternyata adalah salah satu anak didik milik Kiddy sekaligus rekan lama Dan di kelompok ini. Sehingga Jessica dan anaknya pun resmi menjadi sandera yang akan membuat Dan menjadi semakin kesulitan. Milik Kiddy langsung menghubungi Dan dan memperlihatkan kondisi keluarganya saat ini. Sehingga Dan mau tidak mau harus mendatangi undangan milik Kiddy yang menunggunya di sebuah gedung kosong untuk menukarkan nyawanya dengan nyawa keluarganya. Setibanya di lokasi, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun Dan akhirnya ketemu lagi dengan sosok milik Kiddy yang ternyata adalah ayah kandungnya Dan. Yang hal itu cukup membuat Jessica dan anak-anak terkejut dengan rahasia yang lagi-lagi disembunyikan oleh Dan. Milik Kiddy hanya ingin Dan putra sematawayangnya kembali aktif dalam bisnis keluarga ini. Yang karena Gwen mengancam akan menembak anak dan istrinya, Dan tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan ayah jahatnya tersebut. I'll do it. Okay. Setelah sepakat, milik Kiddy pun meminta ajudannya yaitu si Om Botak untuk mengantarkan keluarga Dan ke bandara untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Yang karena Gwen waktu dulu adalah mantan kekasih Dan yang sempat dicampakkan, Gwen meminta waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai sekaligus nostalgia mencicipi rasa yang dulu pernah ada. Yang pastinya kalian tahu sendirilah. Jessica dan anak-anak sendiri terlihat sedang berada di lift sama si Om Botak. Alih-alih kecewa kepada sang ayah, mereka justru malah berbalik simpati dengan segala pengorbanan yang ia telah lakukan termasuk hari ini. Sehingga Jessica yang tak ingin suaminya kembali ke jalan yang salah pun sepakat untuk kembali dan menyelamatkan ayahnya dari kelompok pembunuh ini. Gonna happen. I have a wife. Dan alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat Dan sedang ditumpahkan oleh Gwen, di mana Dan langsung menggunakan jurus kodok mati menahan napas tepat di titik sarafnya sehingga Gwen langsung melondoy pingsan. Vulcan neck pinch. Di sana juga masih ada satu anak buah milik Kiddy yaitu si hacker yang kebetulan ngefans kepada Kyle yang seorang gamer handal sehingga alih-alih akan melawan si hacker justru kooperatif menyerahkan diri termasuk menunjukkan drone canggih miliknya. Menyadari Om Botak gak datang-datang, milik Kiddy meminta anak buahnya untuk kembali ke dalam gedung sehingga Dan berencana untuk menghadapi mereka semua dengan bantuan Kyle yang akan menjadi mata kedua menggunakan drone milik si hacker. Milik Kiddy dan CS di sini pun mendapat kejutan berupa ledakan yang disiapkan oleh Dan, di mana mereka sempat berbincang mengenai apakah milik Kiddy akan berubah pikiran atau tidak. Yang karena milik Kiddy dan antek-anteknya akan gas terus tanpa mundur sedikit pun. Maka Dan langsung mengatakan jangan salahkan Kang Bajigur kalau kalian semua akan menangis minta ampun atas nyawa kalian sendiri. Let him have it! Tepat di saat bersamaan, Jessica dan anak-anak terlihat baru sampai di atap gedung sesuai perintah dari Dan yang meminta mereka untuk tunggu di sana sampai selesai. Di mana lift tiba-tiba menyala dan pertanda ada seseorang yang sedang naik ke atas, yang ternyata adalah Gwen yang sudah bangun dari pingsannya. Sehingga berbekal sepucuk pistol yang diberikan Dan, Jessica pun langsung mengambil posisi. Harap dimaklum, Jessica hanyalah wanita biasa yang tidak punya taktik, sehingga ketika pelurunya habis, barulah Gwen muncul untuk melakukan adu jotos, yang karena 1 bulan terakhir ini, Jessica rutin latihan boxing, ia pun dengan percaya diri bisa menang melawan si Gwen. Setelah Jessica dibuat babak belur, kini ia harus jatuh ke balkon dan menerima fakta jika dirinya tidak mampu melindungi anak-anaknya sendiri. Yang karena salut dengan upayanya Gwen yang ingin sedikit hiburan pun sengaja membiarkan Jessica mengambil sebatang bambu dengan maksud untuk naik layaknya atlet lompat gala. Namun, inilah yang terjadi.
Tongkat bambunya justru patah bersama dengan tulang belakangnya. Karena masih tak mau menyerah, Jessica pun kembali mengambil patahan bambu tersebut dan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh si Gwen. Setelah Gwen mokat, kita akan kembali ke Dan yang masih berjibaku dengan sisa-sisa pasukan. Yang berkat pelatihan dan didikan keras miliki di waktu kecil, Dan bisa dengan mudah membantai mereka semua sesuai dengan perkataannya di awal. Pada akhirnya, Dan harus berada pada posisi terdesak ketika Melikidi jauh lebih berpengalaman dibandingkan putranya. Yang tepat saat Dan akan dibunuh, muncullah keluarganya yang datang untuk menolong. Mereka tidak menolong dengan kekerasan, namun menolong menggunakan mulut dan omongan, di mana Nina mencoba untuk berpidato sederhana dan mengatakan jika mereka sudah memaafkan semua kebohongan Dan selama ini. Ia akhirnya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, salah satunya bisa bertemu dengan kakek mereka yaitu Melikidi. Nina ingin agar mereka melanjutkan semua ini sebagai keluarga. Kalau di sini Nina pikir pidatonya akan membuat Melikidi simpati, maka ia sudah salah besar. Tetapi Melikidi justru jauh lebih salah ketika ia malah mendengar pidato tidak berfaedah, karena inilah yang terjadi. Layaknya film-film konvensional pada umumnya, saat momen menegangkan telah usai, barulah pihak berwajib datang dengan maksud untuk melerai. Tapi mereka nyatanya kurang gercep dan kurang lihai, karena para penjahat sudah keburu habis dibantai. Setelah semua beres, Melikidi pun langsung dibawa ke Mabes dan harus mengakui semua kejahatannya di depan pers. Sementara Dan akhirnya alih profesi menjadi owner sebuah perusahaan jasa keamanan dengan Coki sebagai salah satu karyawan. Sementara Kyle, ia diperbolehkan main game Valorant, bahkan diberikan komputer spek dewa rata kanan untuk setiap game. Yang mana harga komputer itu seharga motor sport yang kalau dipakai saat panas gak kehujanan dan kalau hujan gak kepanasan, cok. Di akhir film, Dan akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang diinginkannya setelah melewati banyak momen buruk dalam hidupnya. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ingatlah bagaimanapun keadaanmu tetap semangat. Karena sesusah apapun hidup ini, selama masih bisa wow sehari 3 kali mah alhamdulillah ya coy ya. Saya IA mewakili jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel ini seedan-edannya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sekian dan terima kasih. With hatur nuhun.